Maka kemudian akhirnya Fatimah memohon pamit, kemudian barulah kemudian yang kedua kalinya adalah sendirian, dan kemudian yang diterima. Saya tidak ada menceritakan apa yang terjadi itu, tapi kisah yang tadi saja. Jadi kisah tadi saja itu sudah menunjukkan bahwa tidak serta-merta dengan mudah seorang wanita yang ditinggal suaminya pergi kemudian menerima tamu sembarangan, apalagi mohon maaf tadi kan ketika membuka pintu kemudian barulah dia menerima, berarti kan kuncinya tertutup. Maka tentu tidak dibolehkan. Yang kedua, hadis Nabi SAW menjelaskan begini, la yakhluwanna rajulu bi imra'atin illa ma'adhi mahramin. Tidak dibolehkan seorang laki-laki dan perempuan berduaan tanpa didampingi oleh mahramnya. Ini kan berarti tidak ada pihak keluarga daripada Mas Ari atau keluarga dari sana, maka tentu ini adalah masuk dalam kategori perbuatan penyimpangan yang sangat dicela oleh agama. Ya, lalu Mas Ari, kemudian siapa laki-laki itu sebenarnya? Saya nggak tanya ke laki-laki itu nunduk terus. Saya tanya ke istri saya. Nah akhirnya istri saya ngakuin kalau dia udah gak cinta sama saya. Dia udah nggak menganggap sebagai suami saya. Dia udah nggak menganggap dia sebagai istri saya. Saya udah nggak dianggap sebagai suaminya. Pak Ustadz ini memutuskan seperti itu semudah seperti orang memutuskan sebuah tali nih Pak Ustadz. Bagaimana nih Pak Ustadz seorang istri seperti itu? Kalau dalam hukum Islam tidak dibolehkan, kecuali begini. Kecuali kalau tadi itu, saya tidak tahu persis apakah istri Mas Ari ini mengajukan talahulu. Talahulu itu begini. Istri merasa keberatan terhadap suaminya karena mungkin selama 2 tahun tadi nggak pulang, meskipun tadi materi dapat, tidak melakukan kemudian ke pengadilan tanpa sepengetahuan Mas Ari, kemudian pengadilan mengetuk, kemudian jatuh. Saya tidak tahu itu terjadi apa tidak. Tapi kalau tidak terjadi, maka status pernikahan masih tetap sah dengan Mas Ari gitu, karena tidak ada keputusan hakim, nggak ada. Dia juga tidak mengajukan gugatan cerai, makanya tidak bolehkan seorang perempuan alasan apapun, misalkan berpisah dengan istrinya, dengan suaminya pergi bekerja untuk berapa lama, kemudian tiba-tiba suamiku nggak pulang, udah saya nggak jatuh cinta, kemudian saya menikah lagi, maka pernikahannya saya ingin menyatakan bahwa itu tidak disah. Karena masih ada ikatan tadi itu. Maka karena itulah, wahai saudara-saudaraku yang kaum perempuan yang ada punya suami, mungkin ada bermasalah, kemudian Anda menyatakan mau berpisah, berpisahlah menurut ketentuan agama. Apa itu? Suaminya menceraikan. Kalau suaminya nggak menceraikan dan Anda menyatakan udah nggak bisa lagi memungkinkan, maka gugat cerai ke pengadilan, maka kemudian baru menikah lagi kalau misalkan Anda daripada Anda misalkan hubungan nggak bisa bertahan, tapi kemudian murka Allah akan datang kepada Anda karena Anda melakukan perselingkuhan. Maka ini sesuatu yang tidak dibenarkan dalam agama. Dan dia juga mengakui kalau anak yang dikandung itu dari anak laki-laki itu. Iya. Artinya sudah melakukan hubungan suami istri, Pak Ustadz, udah jauh lebih. Betul. Ini lagi. Kalau ini namanya, ini adalah anak hasil perbuatan zina dari orang tuanya, yaitu istrinya siapa Mas Ari tadi dengan laki-laki tadi itu, makanya tidak dibolehkan. Lah kalau kita berbicara dalam konteks hukum agama, merujuk pada ayat Al-Quran, makanya namanya zina muhsan ini. Zina muhsan itu hubungannya berat sekali, yaitu seorang perempuan yang sudah menikah kemudian berzina dengan laki-laki lain, maka derajatnya ini dirajam kalau dalam agama. Ini berat sekali. Dan yang kedua adalah ini saya kemudian menjadi kasihan apa? Kemudian status anak tadi itu yang berbahaya, ini kan masih dalam kaitan di sini. Karena itu para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sekali-kali melawan hukum Allah, maka berarti Anda mengundang murka Allah, dan ketika Anda mengundang murka Allah, berarti Anda sudah melakukan konfrontasi dengan Allah, maka berhati-hatilah, kita hidup di bumi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, Mas Ari kemudian responnya seperti apa setelah istri mengaku kalau laki-laki itu adalah yang telah menghamilinya gitu? Saya udah nggak bisa berbuat apa-apa, Mas. Setelah itu ya dia udah ngusir saya dari situ. Karena rumah itu sertifikatnya atas nama dia, istri saya udah mempercayakan ke dia gitu. Dan bahkan ketika saya juga mau bawa anak saya udah nggak dibolehin sama dia. Kenapa alasannya nggak dibolehin? Kenapa? Dia udah mendoktrin anak saya itu untuk mengakui laki-laki itu sebagai ayahnya. Saat sudah melakukan zina seperti itu, kemudian dia menghasut anaknya untuk tidak mencintai ayahnya gitu. Ya ini tentu tidak dibolehkan. Karena itu kita harus berhati-hati. Ada kesalahan hal fatal yang dilakukan oleh istrinya tadi itu yang merasa tidak mencintai. Pertama, melakukan perbuatan selingkuh perzinahan. Itu sudah merupakan dosa besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah dia telah menghinakan martabat dia sebagai seorang istri dari Mas Ari tadi. Yang ketiga, dosa besar berikutnya adalah
melakukan doktrinasi pada anak, memisahkan anak dengan orang tuanya tadi. Dengan cara apa? Mengatributkan, mengalamatkan bahwa bin anak tadi itu kepada laki-laki yang itu adalah bukan ayah daripada dia. Ini tidak dibolehkan. Karena itu para pemirsa, sekalipun kita membenci istri suami kita, atau mungkin setelah berpisah melalui hubungan ketentuan agama, maka jangan pernah memisahkan status anak ini dengan bapak yang sesungguhnya. Karena apa? Karena berarti Anda telah memutus hubungan ini secara sah di hadapan Allah SWT. Dan kelak yang punya hak, kalau tadi misalkan anaknya perempuan, maka yang berhak untuk menikahkannya adalah ayahnya, tidak bisa diwakilkan. Ketika diwakilkan, maka tidak sah hukum status pernikahannya, jadi harus berhati-hati. Karena itulah kalau misalkan kasus semacam ini kemudian nanti anaknya menjadi dewasa, dinikahkan, jangan sekali-kali ayah yang bukan ayahnya tadi itu mengaku kemudian menikahkan, maka pernikahannya tidak disahkan dalam konteks agama, maka harus dinikahkan dengan wali hakim. Siapa itu wali hakim? Ya wali sultan, wali negara. Dalam hal ini adalah dikuasakan kepada Pak Penghulu gitu. Jadi jangan kemudian setelah menikah kemudian menutupi Mas Ari sebagai ayahnya, wah ini yang saja menikahkan, maka ini tidak disahkan dalam agama. La nikah illa biwaliyin, tidak sah nikah seseorang tanpa dinikahkan oleh walinya. Kemudian Mas Ari setelah diusir, kemudian Mas Ari kemana? Saya pergi, saya tinggal di sebuah kontrakan. Kemudian untuk kebutuhan hidup sehari-hari? Saya bekerja lagi, tapi nggak kembali lagi ke tempat semula, bekerja di situ aja. Di dekat situ, dekat rumah Ya, itu. di Boleh tahu daerah. pekerjaannya apa? Serabutan, Mas. Oke, katanya Mas Ari sempat marah besar ya? Iya, Marah Saya besarnya sempat seperti dendam. apa? Apa yang Mas Ari lakukan? saya dendam. Saya datang ke situ lagi dengan rencana mau membakar rumah itu. Tapi niat saya mau membakar itu saya urungkan karena saya khawatir ada warga yang tahu. Akhirnya ketika itu saya lihat ada laki-laki itu keluar lagi dari rumah. Saya urungkan dengan mengganti rencana saya untuk kebetulan saya bawa pisau kecil, pisau lipat. Saya datang, saya sempat melukai laki-laki itu. Dan pada saat mau melukai itu, saya lihat istri saya dan anak saya, dia teriak. Istri saya teriak manggil saya, "Mas, jangan," bilang gitu. Lu ngapain di sini? Gua yang tanya. Lu ngapain di rumah gua? Rumah lu? Ini rumah gua. Apa lu bilang? Ini rumah lu. Ini tuh rumah gua. Dan gua tuh masih sah suaminya dia. Lu nggak dengar kemarin? Istri gua itu udah ngusir lu. Jadi sekarang rumah ini milik gua. Apa lu bilang? Rumah ini milik lu. Ajar lu ya. Apa lu? Berani lu sama gua, Mas Ari, stop! Kamu ngapain, Mas? Ini pisau buat apa lagi? Kamu diam. Gak usah ikut campur. Udah, Mas! Buang. Udah, Mas! Bentar lagi, kamu yang bakal mati. Gila ya? Au. Tolong! Eh. Tolong! Ah, tolong! Tolong! Lu diam. Diam lu. Diam lu. Gak usah ikut campur sama keluarga gua. Lu diam. Diam gak lu? Diam gak lu? Diam gak lu? Diam gak? Lu mau gua bunuh? Mau gua bunuh lu semua? Makanya lu diam. Ustadz dengan dendam yang begitu tinggi, dia ingin melukai rumah istri dan suaminya itu, kemudian ingin membakar rumahnya, apa Ustadz? Saya bisa memahami siapa yang nggak sakit hati. Dibela bisa-bisaan bekerja di luar daerah, dibelikan rumah, kemudian setelah pulang istrinya selingkuh, kemudian rumahnya sertifikatnya nama dia, kemudian dia diusir, dia ingin bawa anaknya tidak, harta apa lagi yang bisa dimiliki oleh Mas Ari. Kecuali satunya pada anak tadi ternyata tidak mendapatkan kan. Jadi kemudian akan memunculkan masalah dendam. Al-Quran memberikan ruang dalam konteks begini.
Wa jazaa'u sayyi'atun sayyi'atun misluha, dan balasan atas keburukan orang lain balaslah yang setimpal. Diizinkan, Allah mengizinkan. Tapi biasanya ketika orang meluapkan dendam yang luar biasa itu melampaui batas, dan melampaui batas itu adalah merupakan kedoliman, maka Allah memberikan ruang yang kedua. Faman afa wa aslaha fa ajru Allah. Siapa yang memaafkan dia dan berbuat baik, maka Allah akan melipat gandakan pahalanya yang jauh lebih baik dari itu. Apa maknanya jauh lebih baik itu? Bisa saja ketika Mas Ari sudah melihat tadi itu istri yang seperti itu, Allah akan mengganti istri yang lebih baik. Yang kedua apa? Nanti pada saatnya lagi Allah akan mengembalikan anak itu pada Mas Ari. Dan yang ketiga apa? Allah bisa saja akan menghina, bukan bisa saja, tapi Allah akan menghinakan kehidupan tadi itu dari istri yang melakukan tadi itu. Yang kedua, kalau Mas Ari tadi melakukan bunuh, apa yang terjadi? Mas Ari pasti akan berhadapan hukum. Mas Ari akan dihukum jauh lebih hina lagi, kan seperti itu kan?